Udah ya, cukup kita sudahi semua cerita yang mengakar kepada keyakinan, mulai dari santet hingga Nyi Roro Kidul. Hai, ketemu lagi dengan aku di Tagar Info. Ada sebuah berita mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ditemukan di daerah Tangerang. Dan yang lagi rame nih, Bang Ferry, seorang YouTuber di Indonesia, bahwa beliau itu nantang nih bagi siapapun yang bisa menyantetnya akan dihadiahin mobil Alphard. Dua hal ini adalah kisah yang unik menurut aku ya, dan ingin aku bahas juga di sini. Kenapa aku bilang unik? Karena dua cerita ini selalu dibawa-bawa dari dulu hingga sekarang. Entah itu santet, entah itu Nyi Roro Kidul, selalu dibawa-bawa, dipikirkan tanpa kita sadari. 1 bulan lagi kita akan masuk ke 2025. Ups, jangan emosi dulu ya. Saranku, tonton video ini sampai akhir. Dan boleh minta tolong pahami dengan sebaik mungkin ya. Kalau memang ada yang kurang tepat dari sudut pandang masing-masing, ya komen aja di kolom komentar. Karena faktanya kita memang beragam pemikiran, budaya, dan beragam juga yang kita pelajari. Kita mulai dulu dari Nyi Roro Kidul. Kutemukan artikel tentang Nyi Roro Kidul dari portal berita yaitu CNBC. Buat yang belum tahu itu apa, yaitu portal berita ya, layaknya detik.com, kemudian ada Kompas dan yang lainnya ya. Bahwa di CNBC ini memuat tentang Nyi Roro Kidul, di mana dia itu katanya muncul di daerah Tangerang, Banten ya. Dan hal tersebut tentu membuat banyak orang heboh dong. Nyi Roro Kidul yang identik dengan daerah Jawa ya, tepatnya di selatan Jawa Tengah atau Yogyakarta. Informasinya ada makam Nyi Roro Kidul di daerah Tangerang, Banten. Ditemukannya makam tersebut ada di dalam rumah yang ditaburi banyak bunga. Di samping makam terdapat foto Nyi Roro Kidul berbalut kain serba hijau. Dan itu ada dalam rumah warga bernama Nurhaini. Tentunya hal menggemparkan seperti ini tidak dapat didiamkan, yang akhirnya diusut oleh kepolisian. Tahu nggak kenapa Nurhaini ini membuat berita kebodohan seperti ini? Tentunya untuk menarik banyak pasien. Nurhaini ini ceritanya dia nge-branding dirinya sendiri atau melabeli dirinya sebagai seorang ahli pengobatan spiritual dengan cara membacakan ayat suci Al-Quran ke dalam sebuah gelas berisi air. Lantas air tersebut untuk apa? Ya, tentunya untuk mengobati pasien yang datang menghampirinya. Setelah diusut, akhirnya Nurhaini meminta maaf dan membongkar makam gadungan tersebut. Usai kasus Nurhaini, ternyata cerita mistis Nyi Roro Kidul masih dinikmati masyarakat. Sebenarnya tidak masalah kalau kita ingin menikmati cerita tentang Nyi Roro Kidul. Hanya saja yang kita permasalahkan adalah keyakinannya. Karena sejauh ini banyak orang yang belum tahu fakta sebenarnya di balik mitos Nyi Roro Kidul. Penguasa pantai selatan lekat dengan perempuan perkasa bernama Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Pantai Selatan Jawa yang identik dengan kain hijau. Dengan adanya cerita yang beredar itu, tentulah orang-orang yang berkunjung ke pantai selatan Jawa memiliki rasa ketakutan. Dan uniknya, rasa ketakutan yang beredar tersebut bertepatan dengan tragedi hilangnya orang di pantai selatan Jawa. Dan kabarnya tragedi tersebut muncul kalau orang tersebut menggunakan pakaian berwarna hijau. Tidak dicantumkan tepatnya kapan saja tragedi terjadi. Tapi kita coba berpetualang ke masa lalu. Berdasarkan sudut pandang sejarah, masyarakat Jawa sudah sangat paham terkait narasi Nyi Roro Kidul. Sudah sangat lama perkara asal-usulnya dan banyak versinya. Pada sejarah Indonesia modern tahun 2008, dia menulis Nyi Roro Kidul merupakan putri Raja Pajajaran. Sementara versi lainnya menyebutkan dia adalah keturunan Raja Kediri dan Raja Airlangga. Sebegitu menawannya Nyi Roro Kidul sehingga dia diperebutkan banyak kerajaan. Terlepas dari versi mana yang benar, ada satu kesamaan bahwa Nyi Roro Kidul bermukim di Samudra Hindia, tepatnya di pesisir pantai selatan. Lantas, kenapa dia tinggal di bawah laut? Hal tersebut karena Nyi Roro Kidul adalah seorang yang tersakiti. Dia diusir dari istana dikarenakan menolak untuk menikah. Keberadaannya di bawah laut itu kemudian mendapatkan perhatian dari penguasa Mataram, yaitu Senopati.
Dalam Babat Tanah Jawi menceritakan, Senopati kerap bertemu Ratu Kidul di pantai Parangtritis. Kemudian dia bersetubuh dengannya di bawah laut. Ternyata aksi dari Senopati tersebut ada dasarnya guys. Hal tersebut dikarenakan Nyi Roro Kidul itu punya kesaktian yang sangat dahsyat, baik di dunia gaib maupun di dunia nyata. Nyi Roro Kidul tidak hanya menguasai ombak-ombak ganas di Samudra Selatan, tapi juga semua dedemit yang melanda dan mengancam kerajaan itu patuh sama dia. Nyi Roro Kidul tidak hanya menguasai ombak-ombak ganas di Samudra Selatan, tapi juga semua dedemit yang melanda dan mengancam kerajaan. Semuanya patuh sama Nyi Roro Kidul. Dari kepercayaan itulah, Senopati berharap hubungannya dengan Nyi Roro Kidul membuat keamanan bakal terjamin. Dan entah kenapa, hal tersebut benar-benar terjadi, yaitu di awal abad ke-17. Hubungan antara Senopati dan Nyi Roro Kidul terbilang sukses karena telah membuat Mataram mencapai puncak kejayaan saat cucu Senopati, yaitu Sultan Agung, berkuasa. Pada masa inilah, masyarakat menganggap bahwa Nyi Roro Kidul itu sebagai pelindung dan juru selamat kerajaan. Sayangnya, narasi tentang Nyi Roro Kidul yang hidup di bawah air membuat banyak orang ragu. Terlepas dari Babat Tanah Jawi, pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan hidup tanpa oksigen. Salah satu yang membongkar fakta terkait Nyi Roro Kidul adalah sastrawan terkenal, yaitu Pramoedya Anantatur. Pramoedya Ananta memberikan penjelasan yang cukup masuk akal guys. Nyi Roro Kidul diciptakan oleh Mataram usai kalah bertempur dari Belanda di pantai utara Jawa. Pada abad ke-17, Mataram jadi kerajaan terbesar dan berjaya di Jawa. Dia menguasai hampir pesisir pantai utara Jawa yang jadi jalur perdagangan internasional. Lantas, kejayaan tersebut runtuh ketika Belanda sukses menyerang habis-habisan Mataram hingga terusir dari pantai utara Jawa. Tidak terima kekalahan, Mataram ternyata punya strategi yang cerdik. Untuk mengakali dan menakut-nakuti Belanda, Mataram menciptakan sosok Nyi Roro Kidul. Narasi Nyi Roro Kidul diedarkan sebagai bentuk ancaman bahwa Belanda tak mungkin bisa menguasai pantai selatan Jawa, dikarenakan adanya sosok besar yaitu Nyi Roro Kidul. Hal tersebut dibuat juga untuk membuktikan bahwa Mataram tidak lemah. Penciptaan narasi yang lengkap dengan pakaian warna hijau pada Nyi Roro Kidul ternyata ada tujuannya. Pujangga Mataram membuat mitos tersebut supaya orang-orang tak lagi memakai pakaian warna hijau yang identik dengan seragam militer Belanda pada saat itu. Akhirnya, dari sinilah Mataram sukses mengukuhkan kejayaannya di pantai selatan. Dan uniknya, mitos tersebut bertahan hingga sekarang. Usai tentang Nyi Roro Kidul, kita kembali lagi ke Bang Ferry Irwandi. Ini sebenarnya masih dengan nuansa yang sama, di mana beliau menantang siapapun untuk menyantet atau membuat dirinya muntah paku dengan hadiah satu mobil. Dia menjelaskan bahwa santet tidak ada dan hanya rekayasa. Dia menceritakan pengalaman masa kecilnya melihat penampakan, tapi ayahnya menjelaskan itu hanyalah ilusi otak. Dia menjelaskan secara ilmiah bagaimana otak bisa menghasilkan ilusi. Dia juga membahas dampak negatif dari kepercayaan pada hal-hal mistis, seperti penundaan pengobatan medis dan kerugian ekonomi. Dari Bang Ferry Irwandi ini guys, beliau mengajak kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya akan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi untuk kita yang percaya, untuk kita yang pernah belajar bahkan mendalami ilmu atau bidang tersebut, tentu hal tersebut bisa dirasakan. Ternyata negeri kita sangat kaya akan cerita, suku, budaya, dan kepercayaan. Oke, itu saja cerita dari aku di video ini. Percaya atau tidak itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita pernah mengalami atau tidak pernah mengalami hal tersebut bukanlah persoalan. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Apapun pendapatmu, tulis saja di kolom komentar. Pasti akan aku balas. Sampai jumpa di video berikutnya.